Singkat cerita dulu tuh I was overweight gitu loh. Beratnya 73. Oke, sekarang? Sekarang 53. Wow. Enggak. Hello, welcome back to our YouTube channel Edward and Livy Yes, we are so Smith. excited. Yes, dimana di channel ini kita itu ngebahas tentang keseimbangan dalam hidup kita. Dan itu penting sekali ya, Liv. Penting banget ya. Because a well-balanced life is It's our life. our life. Dan di episode sebelumnya kita udah ngebahas Ya. tuh tentang keseimbangan Pentingnya apa sih? hidup di dalam keseimbangan. Right. Dalam ya. keseimbangan itu ada 6 hal pastinya. Ya, betul. Apa aja tuh, Liv? Ya, hafal dong enam-enamnya. Iya, Yang apa? pertama spiritual tentang Spirituality. Tuhan. Betul. Iya. Yang kedua tentang self care That's ya. right. Diri Itu sendiri tubuh, jiwa, dan roh. roh. Yes. Alright. Yang Body, ketiga, mind, and soul. Ya, yang ketiga kita harus seimbang juga dalam marriage and family. That's right. Pernikahan sama keluarga. Yeah. Yang keempat kita juga harus seimbang dalam pekerjaan. Ya, pekerjaan, bisnis, profesi kita. Ya, yang kelima kita juga harus seimbang nih di dalam kehidupan sosial, bersosialisasi. Social life ya. Yang keenam, yang paling oke banget juga harus Apa itu? seimbang, liburan, Oke, rekreasi, hobi, hobi ya. Leisure, Itu right? juga harus Yeah. seimbang dalam kehidupan. Dan secara khusus hari ini kita mau ngebahas itu di poin yang keduanya, Yeah. ya di bagian self care atau tentang pengembangan diri kita. Dan di poin kedua ini ada sesuatu yang sangat penting sekali. Right. Dan sesuatu yang sangat penting sayangnya sering diabaikan. Karena mungkin mereka nggak tahu benefitsnya. Ya, ya, Jadi ya. mereka nggak invest di hal ini. Karena itu kita mau benar-benar berbagi Iya. untuk bisa memberikan inspirasi gitu Iya, iya, bagi setuju, banyak orang. betul, betul. By the way, semua yang kita bicarakan ini bukan kita expert ya, Livia di Iya. bidangnya atau kita 100% udah menjalankan. Ya, kita juga masih belajar. Sama-sama apa yang kita bagikan otomatis ya buat kita juga untuk kita juga hidupi. Betul banget. Gitu. Dan hari ini kita tuh pengen ngebahas di bagian tentang self care Yes. atau pengembangan diri kita, khususnya untuk jasmani kita nih, Yeah. untuk kesehatan jasmani That's kita. right. Di mana kita ngebahas ini dari Mayo Clinic ya. Yeah. Ini bagus banget mereka punya udah peneliti lah, udah mengadakan penelitian segala macam. Yes. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol soal ini supaya setiap yang dengar juga bisa dapetin Karena di Mayo benefitnya. Clinic itu berkata, if you want to feel better in life, if you want to have more energy, mau rasa lebih feel better, rasa Lebih baik lebih ya. baik, punya tenaga lebih ekstra, even at years to your life. Ya, Ya. jadi bisa lebih tambah panjang umur. Ya, Jadi kita harus bisa fokus di sini, Ya. ya, dalam bagaimana bisa mengelola tubuh dengan baik. Berarti Gitu. kita lagi hari ini bicarain tentang olahraga. Olahraga and the health benefits Ya. of regular exercise. Keuntungan daripada olahraga yang reguler. Nah itu penting banget. Ya kamu baru bilang regular itu karena banyak orang suka ikut-ikut tren aja gitu. Ya, Jadi ya, ya. kayak sementara ini nanti kita bicarakan ya kayak lagi masa COVID-19 ini banyak tiba-tiba orang ya karena memang harus olahraga untuk jaga kesehatan, untuk meningkatkan imun sistem. Ya kita bisa lihat ya bagus sih mereka tiba-tiba saat ini mulai berolahraga, Ya, ya. baik itu jalan pagi, sepeda, atau anything olahraga yang safe pastinya Ya. untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi yang dikatakan di sini adalah yang kita mau bicarakan adalah consistency dan regular exercise. Kenapa olahraga itu, Liv, bukan seperti kayak gini. Oh iya dulu waktu saya SD, waktu kita kecil, kita udah lakukan senam pagi gitu. Ya Ya, senam ingat, pagi, ingat, ingat ingat, nggak ya, ya? senam pagi. Kamu itu Deng, deng, seminggu deng, sekali deng, ya, gitu-gitu atau ya. seminggu 2 kali gitu ya. Betul. Ya, tapi kan olahraga nggak bisa seperti 2 tahun lalu atau 5 tahun lalu saya tuh rajin gitu. Dulu gitu ya. Atau juga mungkin cuman dalam 1 tahun cuman hanya 2 bulan rajinnya atau 2 minggu. Right. Atau seperti kita bilang, ya saya pernah waktu itu pergi ke Prancis, saya pernah pergi ke Italia gitu. Nah itu kan liburan. Ya mungkin ada orang yang pergi ke Prancis atau berlibur
punya jatah sesuai dengan budget mereka setahun 2 kali 3 kali. Tapi this is not what we call regular exercise. Oke. Ya. Jadi harus Jadi if you want to reap the benefits of regular exercise, Ya. seperti yang dari The Mayo Clinic berkata, bahwa to have more energy, to feel better, and even to add years into your life. panjang umur ya, olahraga juga ya. Iya, menambahkan usia udah pasti. Nanti kita akan bicara kenapa bisa seperti itu. What you have to do yang kita harus lakukan adalah melakukan olahraga secara rutin. Nah itu dia ya, banyak orang di awal tahun ikutan gym, jadi member, rajin, Januari seminggu masih 2 kali, 3 kali. Begitu udah masuk bulan Maret, hehehe, dan bulan Juni udah gak pernah lagi. Tapi ini kita ngomongin yang terus-terusan ya, artinya regular. Oke, keuntungannya yuk kita lihat yuk. Kenapa sih kita harus olahraga? Apa aja keuntungannya? Keuntungannya? By the way, I love sports. Aku orang yang senang banget olahraga. Kamu juga ya? Sama ya, kita sama-sama dari kecil memang suka olahraga. Suka banget dari kecil, I love sports. Tapi kita juga olahraga. mau seperti orang bilang, oh iya Levi sama Edward emang suka olahraga. Tapi kalau saya gak suka olahraga, gimana tuh Liv? Nah, kita harus ngerti why-nya dulu. Yeah, kenapa sih kita tuh harus olahraga? That's a good point. Karena kalau kita cuman hanya ikut-ikut orang aja, nggak tahu kenapanya, why-nya, itu nggak akan tahan lama. Makanya nggak akan bisa konsisten. Ya, betul. Jadi anything sebenarnya bukan olahraga aja. Anything we wanna do in life, you have to know the why-nya dulu. Kenapa? Yes. Kenapa saya lakukan bisnis ini? Kenapa saya jual produk ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Right? Oke, catet ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus olahraga? Kenapa? Ternyata olahraga itu mengendalikan berat badan, bisa mengontrol berat badan kita. Ini kan orang kan paling takut sama timbangan, gitu kan? Kenapa tuh takut timbangan? Apalagi perempuan-perempuan, karena kan ya pasti overweight ya, walaupun ya di satu pihak juga mungkin ada bisa orang overweight juga bisa underweight, karena bisa segala underweight, sesuatu yang over dan under itu kan nggak sehat. Ya harusnya kita seimbang ya di tengah-tengah gitu. Nah ternyata waktu kita olahraga tuh bisa nolongin kita juga untuk mengurangi berat badan. Misalnya buat yang berat badannya berkelebihan. Nah contoh deh, saya itu dulu. Tapi kenapa dulu tuh? Kok dulu? Bisa tiba-tiba? Apa itu magic apa tiba-tiba olahraga tiba-tiba boom, olahraga terus hilang 1 kilo 2 kilo gitu, kenapa? Ya karena olahraga kan ngebakar kalori kita Because gitu. when you engage in a physical activities, otomatis you burn calories. Betul. Nah banyak orang nggak tahu apa tuh yang dibakar kalori gitu ya gitu. Lemak-lemak tubuh ya kan, itu kan jadi kebakar, makanya waktu kebakar ya otomatis kan gak numpuk di dalam tubuh kita, kalorinya gak lebih. Nah itu kan yang bikin gemuk gitu kan, bikin overweight. Sehingga harus olahraga. Karena saya ingat banget, memang saya dari dulu sih suka olahraga. Cuma salah satu kesukaan saya kan juga makan gitu ya. I love to eat. Dan olahraganya mungkin yang seperti kamu bilang, I love olahraga tapi mungkin gak rutin, dalam arti ya olahraga aja gitu ya. Singkat cerita dulu tuh I was overweight gitu loh. Beratnya 73. Oke, sekarang? Sekarang 53. Enggak. Gini, 73 dulu ya. 73, terusnya saya mulai ketemu kamu ya. Terus mulai olahraga rutin, mulai belajar why-nya. Walaupun udah olahraga tapi sekarang lebih teratur aja. Oh, seminggu berapa kali. Jadi waktu di Amerika kita bisa ke gym seminggu 4 kali. 4 kali terus sampai 5 kali ya. Ya. Terus mulai juga lari waktu itu, I love to run dulu ya. Jadinya mulai teratur kan, ternyata bener loh bisa maintain banget. Tapi ingat, kamu bukan hanya olahraga tapi disertai juga dengan makan yang baik juga. Ya benar. Makannya juga dijaga, makan yang sehat istilahnya. Dan ternyata bisa turun 20 kilo. Wow. 20 Jadi kilo. sampai 53 ya? Iya, sampai teman-teman aku yang dulu waktu SD tahu I was so big gitu ya, maksudnya besar gitu ya, bongsor lah dibilangnya bongsor, mereka sampai kok jadi kecil sekarang, kecil. Kenapa? Ya walaupun 53 itu setelah hilang sampai dari 73 ke 53, ingat banget. Itu 53 tuh waktu kita married tuh berarti ya? Waktu married itu 23 tahun yang lalu ya? Nah sekarang kan ya udah istilah katakanlah itu berat itu udah 25 tahun yang lalu, segitu-segitu aja. Tapi setelah married ya agak bertambah. Karena seiring dengan usia juga kan ini, dengan seiring usia tuh gak boleh terlalu kurus juga. Jadi sekarang
udah naik lagi 5 kilo tapi 58 berarti. ya mau stabil aja gitu, nggak mau karena turun balance lagi ya, ke 5, mungkin iya. kita semakin tambah usia kan juga apa ya, di muka Iya nanti kelihatan kolagennya gitu ya kan udah berkurang kan ya. Jadi kalau terlalu kurus juga kan nggak Ya, terlalu kadang-kadang orang bagus. suka nggak ngerti juga di situ, jadi dia tetap maksakan. Yang ada bukannya kelihatan seger mukanya, Iya jadi benar-benar. kurus, tapi terus terang seger orang ya. ngeliatnya kok jadi kayak tua gitu ya. Iya. Nah itu yang juga kita harus bisa balance juga ya. Ya gitu. berarti kita olahraga kenapa? Karena olahraga bisa ngontrol berat badan kita. Ya, Yang betul. kegemukan bisa turun berat badannya. Yang kurang berat badannya. Ya kurang juga sama seperti tadi bilang kan overweight atau underweight. Segala sesuatu kan tujuannya untuk lebih kesehatan. Selain juga untuk building up our self image atau self confidence, tapi lebih untuk kesehatan. Kayak saya juga bukan orang yang saya kalau nggak olahraga tuh pasti kurus banget gitu. Jadi I'm building my mass ya. Jadi kayak kamu tahu kan dulu saya gimana gitu. Iya, iya. Terus juga kayak misalnya ringan. Anak kita misalnya Jacob juga kita tahu dulu kan bagaimana dia kurus banget. Iya, Tapi iya, karena iya. dia sekarang mulai ke gym, olahraga secara konsisten, cardiovascular juga, lari juga, weight training, strength training. Jadi bisa meningkat ya berat Iya, badannya. badannya bahkan sekarang lebih bagus daripada saya gitu. Jadi emang benar-benar. Oh iya, saya juga baca artikel itu si Adele ya, penyanyi dari Amerika. Itu luar biasa banget. Dia juga kan waktu dia terkenal kan turun overweight. sekitar 50 kilo kalau saya, Iya, 100 pounds ya. 100 pound gitu. Jadi kenapa rahasianya? Karena dia olahraga gitu. Jadi which is ya kita bisa kontrol berat badan kita ya. Kalau Dan kita. dia juga kembali lagi itu bukan hanya olahraga tapi dia juga dengan mengubah pola makan yang sehat juga gitu. Nah, tubuh kita bait Allah, jadi apa yang masuk ke tubuh juga harus diperhatikan ya. Oke, jadi itu yang pertama buat yang masih males olahraga, ya kan, ingat mau kontrol berat badan, mau seimbang berat badannya, kita olahraga. Kita sih bicaranya masih yang secara umum dulu ya, Lev ya. Nanti di episode-episode berikutnya kita bisa bicara lebih yang teknikal gitu ya. Karena pasti orang akan tanya, oke, kalau saya mau, yang penting kita berikan inspirasi dulu. Kita kasih tahu dulu benefitnya. Ya, tuh. Tapi kalau mau nanti kita akan bicara detailnya gitu. Kalau bisa kita akan sampaikan program-program singkat buat every one of us. Yes. That we all can do it. Dan kita semua pasti bisa lakukan. Ya. Ini hasilnya dari kegemukan jadi begini, dari kekurusan jadi begini karena olahraga. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu ternyata olahraga. Kenapa kita harus olahraga? Why? Because number 2-nya adalah olahraga tuh bisa memerangi sakit penyakit. Wah, ini penting sekali nih ya. Penting banget. Ya, exercise combats health condition and diseases. Wow. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada kita yang mau sakit kan? Dan saya baca nih ya, ada penyakit paling utama di dunia itu adalah penyakit jantung. Itu pembunuh pertama di dunia. Termasuk di Indonesia. Nah, ternyata apalagi di Indonesia. Di Indonesia betul. Nah, ternyata ya dari Fakultas Kedokteran UI, dari ahli dari Clinical Research Support Unitnya UI, dia mengatakan begini, di Indonesia itu ternyata banyak penduduk Indonesia 35%-nya punya potensi karena mereka itu punya kolesterol tinggi. Kenapa tuh bisa punya kolesterol tinggi? Nah, punya kolesterol tinggi itu karena penumpukan lemak di dalam tubuh gitu. Yang balik lagi harus dibakar dengan olahraga gitu. Nah, ngomong-ngomong kolesterol, kita juga mesti ngerti kan bahwa kolesterol itu ada dua macam ya. Ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Tapi paling enggak kita bagi semua yang belum cek darah ya, kita perlu cek loh, Lev, itu rutin ya, setahun sekali ya. Iya, benar. Tapi apalagi kalau kita udah usia di atas 40, kita udah di atas 50 nih. Iya. Itu setahun 2 kali at least, kalau bisa 3 kali lebih bagus. Dan kita kaget banget terakhir kita cek ya, 2 bulan yang lalu ya, terakhir kita ngecek, ternyata kolesterol aku tumben banget di atas batas gitu loh. Kan batas orang dewasa 200 kan? 200 itu ambang batasnya ya. Iya. Kalau 200 sampai 240 udah termasuk kategori cukup tinggi.
ambang tinggi ya, tinggi 240 ke atas baru, tinggi okay. gitu ya. Dan kemarin itu sampai di atas 200 walaupun masih belum sampai 240, cuma kan kayak tapi kan juga ya, kita gitu. harus tahu HDL-nya sama LDL-nya. Ya betul gitu. betul. Nah HDL itu kan yang high density itu adalah kolesterol yang baik ya. Karena dia itu ibaratnya, kolesterol itu kan ibaratnya seperti kayak tumpukan lemak. Itu seperti kayak sampah-sampah yang gak dibutuhkan tubuh kita. Nah kolesterol baik di pembuluh darah. Kolesterol baik ini yang ngebersihin lemak-lemaknya, sampah-sampahnya. Makanya kalau kita punya nilai kolesterol HDL kita bagus, dia bagus gitu ya. Tapi yang satu lagi itu yang low ya, LDL. itu LDL itu yang jahat. Itu kayak sampahnya. Jadi dia kayak buang sampah dan itu yang mengakibatkan ateroma gitu ya. Ateroma sendiri kan merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis, karena dia ngebekuin ya pengerasan pembuluh darah. Ya benar gitu. Nah jadi kita penting banget ngerti bahwa jangan anggap enteng dengan kolesterol gitu loh. Dan ternyata nih penduduk Indonesia tuh banyak banget yang 35% kolesterolnya tinggi. Dan masalahnya makanan-makanan yang dikonsumsikan orang-orang Indonesia ini karena kadar lemak yang jahatnya yang tidak baik itu tinggi, yang menyebabkan LDL-nya itu tinggi. Iya, padahal bukan HDL-nya. Jadi istilahnya pembuluh darah kita tuh dibuang-buang sampah yang nempel di dinding pembuluh darah. Iya benar. Itu mengakibatkan terjadi penyempitan pembuluh darah dan juga pengerasan pembuluh darah. Iya. Dan ini yang menyebabkan akhirnya kenapa serangan jantung itu atau heart disease itu menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya, penyakit jantung itu, ya. Karena itu ya istilahnya kita kalau nggak ngejaga hidup kita, tubuh kita kolesterol tinggi akan memicu ke arah sana. Dan ternyata kalau olahraga itu bisa meningkatkan HDL. Kolesterol yang baik kan? Itu. Jadi dia datang tuh kayak vakum, dia datang tuh membersihkan. Sehingga pembuluh darah itu tetap sehat tuh, Liv. Iya, benar-benar. Jadi orang kan gak ngerti nih, karena dipikir yang penting seperti kamu kan bilang saya suka makan gitu, yang enak cuma di lidah aja, di mulut sebentar, tapi habis itu kita kayak buang sampah. Mau gak sih rumah kita bagus-bagus gitu ya, misalnya udah rapi-rapi, terus habis dipel gitu, kamu ngerjain rumah pel, terus kemudian saya datang lempar-lempar sampah aja di living room, pasti gak mau kan, karena kita bisa lihat tuh Liv gitu. Tapi kalau misalnya di tubuh kan kita nggak ngelihat gitu. Iya. Nah ini yang sangat bahaya. Bahkan kadang-kadang bukannya berarti orang harus gemuk, orang nggak kelihatan sehat. Kadang-kadang orang tuh kelihatan sehat tapi bisa kena serangan jantung. Iya, benar, kurus-kurus kolesterol tinggi gitu ya. Iya benar. Kan ada contoh-contohnya. Kedua juga selain heart disease juga stroke ya. Iya, stroke juga ya. Kalau kita orang bisa kemarin-kemarin kita dengar tuh banyak artis-artis Indonesia lah tiba-tiba lagi habis olahraga mungkin meninggal, kemudian lagi tidur bisa meninggal. Pokoknya ada aja deh. Karena ternyata memang stroke ini juga merupakan salah satu penyakit tertinggi juga ya, nomor 2 ya. WHO ya, WHO, World Health Organization, bahwa stroke itu salah satu penyakit yang tinggi. Sama-sama lah seperti kayak heart disease. Iya betul. Jadinya juga sama, kita harus ngejaga dengan olahraga bisa memerangi penyakit ini gitu. Absolutely. Iya. Bahkan di tahun 2016 sekitar ada 17,9 juta orang yang meninggal karena stroke. Wow, ya kan? Wow. Sekarang lagi zamannya virus COVID-19. Olahraga juga bisa memerangi kan, makanya kalau misalnya kita tubuhnya sehat, itu bisa memerangi virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Terus juga ini loh, diabetes. Ya kan? Maksudnya diabetes bukan penyakit main-main juga. Tadi kamu sempat bilang kalau misalnya ternyata orang-orang yang kena stroke atau serangan jantung bisa kelihatan dari luarnya kelihatan sehat-sehat aja kan. Iya benar-benar. Maksudnya contoh-contohnya aja yang seperti kamu bilang tadi siapa tuh? Kayak artis-artis Indonesia lah. Dulu ada Ajima Said kan. Ya habis main sepak bola gitu kan sepak bola. Terus suaminya Bunga Citra. Oh iya. Lestari right? Iya katanya lagi tiduran ya. Tiba-tiba pas ini istrinya datang udah gak ada. Aduh kan shock banget tuh pasti gitu. Betul. Jadi kenapa seperti gitu tuh bisa seperti itu? Kenapa? Nah itu yang kita akan bahas berikutnya kan. Kadang-kadang kita juga pikir kok sehat-sehat semuanya nih, menjadi sebuah pertanyaan kan, menjadi sebuah pembicaraan gitu. Bahkan ada orang bilang ya udah makanya nggak perlu sehat-sehat, nggak perlu olahraga, percuma juga olahraga pun sehat-sehat juga sama juga gitu. Lebih baik kita nggak usah sehat, lebih baik kita
makan seenaknya. Nah, itu kan benar-benar. jadi kayak apa ya? Jadi polemik, jadi Iya, satu iya. alasan yang Sering banget orang ngomong gitu karena Iya. males olahraga kali ya, jadi dia alasannya ya gitu. akhirnya kan jadi malah jadi membangun satu satu hal yang negatif dalam kehidupannya. Iya. Ya, olahraga tuh selain mencegah, bisa mencegah penyakit tadi ya, Disease, penyakit stroke. ya. Dan tadi ngomong diabetes juga. Ya. Diabetes kan juga tipe 2 ya. tipe 2 Oke. ya. Tipe 2 karena insulin dalam tubuhnya nggak bisa diproduksi dengan baik gitu. Ternyata juga bisa menolong gitu ya, Ya. untuk mengurangi penyakit ini. Jadi banyak penyakit-penyakit berat dalam kehidupan kita bisa ketolong dengan kita berolahraga. Makanya nggak jauh-jauh kan kalau kita sakit, kita ke dokter, selain dikasih obat, dokternya nggak jauh-jauh kasih nasihat apa? Ya. Olahraga, pasti kayak Karena gitu. diabetes kedua adalah tingkat kematian ke-7. Tuh kan. Gitu. Dan juga Iya. kita bisa tahu di diabetes 2 ini tubuh kita resisten terhadap insulin dan tidak bisa menghasilkan cukup insulin, hormon untuk pengatur gula darah. Iya. Nah ini makanya dengan olahraga itu kita bisa memperbaiki semuanya. Iya benar-benar. Dan bukan itu aja ya, bukan sekedar penyakit-penyakit yang tadi kita sebutin, tapi banyak orang kan juga depresi dalam hidup, Anxiety. Ya. dalam hidup gitu ya. Makanya olahraga ternyata keuntungan yang ketiga nih berhubungan gitu, berhubungan juga. Kalau tadi kan kita udah ngomongin dua-dua nih ya, kenapa olahraga. Sekarang yang ketiga ternyata kenapa sih kita butuh olahraga gitu ya, bukan cuma ngebakar Oke. lemak tubuh aja. Jadi kita ulang nih, pertama olahraga bisa mengendalikan berat badan, mengontrol berat badan. Betul. Kedua, Memerangi olahraga bisa memerangi penyakit. Iya. Nah, baru yang ketiga, olahraga ternyata bisa bisa meningkatkan mood kita, suasana hati, suasana ya. hati Oke. kita gitu. Ini kan lagi kayak gini nih, kita lagi zamannya pandemi, kita harus banyak di rumah aja. Tuh ternyata banyak orang stres loh. Ya pastilah Liv ya, maksudnya kita biasa beraktivitas ya. Terus kita tiba-tiba kayak ada dalam penjara di rumah gitu Betul. ya. Terus tergantung kadang-kadang rumah yang mungkin punya fasilitas, rumah yang cukup memadai gitu. Tapi ada yang rumah yang mungkin Iya. kecil ya, tinggal di apartemen atau yang mungkin juga Udah bosen ngeliat tembok ya ya. udah bosen, tapi ya serba salah, kita keluar juga lagi dalam PSBB, terus kemudian kita juga harus jaga kesehatan. Iya. Jadi otomatis itu dengan the new normal untuk beradaptasi dalam waktu yang singkat itu nggak mudah Iya, gitu. iya sih. Bahkan kadang-kadang orang harus beradaptasi perlu waktu yang panjang gitu. Tapi kan karena keadaan dan situasi membuat orang mau tidak mau bisa beradaptasi dengan cepat, harus Iya. beradaptasi dengan cepat. Nah makanya ini olahraga kan meningkatkan suasana Iya. hati banyak orang, akhirnya lari ke sepeda. Iya betul. Sekarang jalanan macet bukan karena mobil, jalanan macet karena sepeda. Kenapa? Lihat gambar-gambarnya, foto-foto yang dikasih orang mau masuk ke Gelora Kemarin, Bung Karno. minggu lalu di Jakarta Info, Instagram itu mau masuk ke Taman Mini Indonesia, biasanya yang ngantri mobil Sama dan motor, ya. ini ngantri ratusan atau ribuan sepeda yang masuk situ. Iya, Iya kan? iya betul. Karena ternyata setelah mereka menikmati manfaatnya bersepeda, moodnya, suasana hatinya ya daripada di rumah terus stres, Iya. kesel, bawaannya pengen marah, berolahraga tuh bikin enak banget rasanya tuh, hati lebih adem gitu ya bisa suasananya. sepeda, bisa jalan atau bisa lari. Tapi kenapa banyak orang milih sepeda? Karena mungkin sepeda ya bisa dilakukan bersama-sama, terus lebih fun, terus juga bisa menelusuri jalan-jalan ke desa-desa, kampung-kampung. Kalau lari ya mungkin karena terbatas ya, karena nggak semua orang bisa lari. Terus kemudian juga kalau nggak terbiasa lari itu kan Capek. bisa masalah juga Iya, kan iya, buat di lutut. pergelangan kaki, di lutut gitu ya. Iya. Terus juga orang kadang-kadang kalau baru-baru lari mungkin 200 meter juga udah capek Iya. sekali gitu. Tapi kalau sepeda kan ya goes bentar, bisa istirahat Aduh, gitu enak ya. Terus banget. bisa mampir, ya makan ya. Iya, Terus ya lebih santai lah. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali sih Iya. menurut saya. Ya, terus bukan cuma sepeda aja ya. Kalau orang lagi stres gitu ya, kayak kemarin kenalan kita ya, kita ngobrol ya. Iya. Dia ngaku banget bahwa masalah pandemi ini membuat dia tinggal di rumah aja, dia tuh stres berat banget. Iya. Karena dia suka banget sebenarnya untuk pergi ke gym, tapi kan gym tutup Iya. gitu. Dan dia katakan begitu dia tahu gym sempat dibuka lagi,
dia langsung olahraga, dia langsung ke gym dan dia katakan nolong banget suasana hatinya tuh lebih happy gitu. Iya, padahal sebenarnya kalau dipikir dia secara kerohanian bagus ya. Maksudnya dia ada tertanam di gereja lokal, dia ada di dalam kelompok kecil. Terus kemudian kalau olahraga dia adalah orang yang sangat mengerti olahraga sekali gitu ya. Bahkan dia sebagai personal trainer, sebagai instruktur juga. Tapi pada saat dia tidak bisa olahraga strength training ya, walaupun yang olahraga lari dan sepeda bisa gitu, itu bisa mempengaruhi moodnya dia, suasana hati. Makanya dia bilang rasanya kayaknya udah gak enak banget gitu ya. Bahkan pada saat waktu dia tahu gym yang dekat rumahnya udah buka, itu dia langsung kayak setiap hari gitu. Karena pada saat waktu dia mungkin doing weight training atau exercise, itu kan hormon-hormon yang baik itu kan akan keluar, serotonin, dopamin gitu, hormon-hormon happy gitu. Iya benar-benar banget. Kan waktu kamu kan pernah nyebelin banget ya gitu ya. Kan dalam hidup kita suami istri doang pasti ada masalah. Waktu pernah kamu tuh nyebelin waktu itu ya, satu malam kesel banget gitu with you ya, kesel banget. Kamu tahu gak apa yang saya lakukan? Nggak tahu. Saya naik sepeda sendirian. Oh, oke. Tapi ternyata bener loh, itu mood hati langsung beda gitu. Kayak enak kan jadi bisa pulang, kita baikan. Tapi kalau saya lagi sepeda sendirian kan bukannya saya lagi sebel sama kamu. Oh oke. Berarti iya. Nanti kalau ngeliat kan orang. sehari-hari suka sepeda sendirian gitu. Nanti ngeliat orang sepeda nanti sendirian. Nanti orang lihat lagi saya sepeda sendirian lagi covid nanti, wah lagi sebel nih pasti sama istrinya. Iya. Oke, suasana mood hati. Ternyata ya waktu kita olahraga gitu ya, ini juga bisa meningkatkan suasana mood hati kita mengenai penampilan kita gitu, appearance kita, confidence kita gitu. Balik lagi ya, Adele tuh tadi, Adele ya yang penyanyi Adele dari siapa? Banyak penyanyi dari siapa. Amerika. Yang tadi yang itu tuh tadinya overweight ya. Okay. Kan udah jadi kurus banget ya. Ternyata waktu di interview dia ngakuin bahwa sekarang dia lebih confidence gitu dengan berat badannya yang dihasilkan dari olahraga dan makan sehat ya. Dia lebih confidence dan dia katakan sekarang juga saya bisa lebih memilih baju tuh lebih beda deh gitu. Bisa lebih stylish juga gitu. Pastinya bisa lebih bergaya. Gitu ya. Terus juga dia ngomong lebih happy. Dia melihat diri dia tuh lebih happy banget gitu. Saya mau ralat ya. Adele kan bukan dari Amerika dong. Gimana sih? Yang bilang dari Amerika siapa? Saya cuma ngetes kamu. Enggak, kan saya nanya, kan kamu yang brought up the name. Saya cuma ngetes aja. Ternyata kamu iyain. Orang dia dari UK. Karena saya kasih kode tuh di sini di iPad saya tuh dari UK gitu, kamu baru tahu. Iya. Kita juga sekalian ngetes yang denger tadi sempat aware nggak ya? Aware nggak ya? Itu sebenarnya part of our strategy. Oke. Gitu. Kan kalian di tengah-tengah itu kamu bilang di Amerika langsung bilang, wah ya tahu, bukan di Amerika. Bukan di Amerika gitu. Masih gitu. ada teriak-teriak tuh di situ. Padahal sengaja. Untung gak ngomong dari Jawa. Lah, satu kampung dari Tegal, Adele dari Tegal. Ya, satu kampung sama aku lah ya. Oke. Jadi dia believe gitu dengan dia mulai berolahraga, mood hati dia tuh dibangkitkan banget, beda banget, lebih happy lah gitu. Oke, yang keempat. Yang keempat. Olahraga bisa meningkatkan tenaga. Oh iya. Daya tahan. Ya, daya tahan ya. Tapi saya setuju banget loh. Di usia saya yang udah 50 ya. My friends juga yang seusia 50. Tapi nih. Kamu udah 50 ya? I'm 50. Saya kira kamu 35. Pretty 50. Oh thank you sayang. Nanti aku masakin yang enak. Teman-teman yang seumuran gitu ya, kalau kita ketemu, kita ngobrol, mereka bilang gini, aduh capek di lift, cepet capek banget ya sekarang ya, beda ya cepet capek segala macem gitu. Tapi which is bener ya, dengan seiringnya waktu beda. Tapi I really feel karena I do exercise regularly, beda banget gitu. Maksudnya I still feel fit gitu. Tetap semangat, tetap ini dibandingin dengan teman-teman gitu. Jadi emang benar olahraga tuh setuju banget. Iya bener banget ya. Karena filosofi dan pemahaman orang-orang kayak orang Indonesia ya. Maksudnya pemahaman orang-orang yang punya pandangan yang salah atau belief yang salah. Pikir nanti kalau udah umur 45 ke atas, 50 ya udahlah kayak gitu. Kita udah jalankan setengah abad dalam kehidupan gitu. Memang sudah seperti ini. Tapi saya tuh punya selalu dari dulu my vision
as we grow older gitu ya, walaupun kita umur 60, 70, tapi kalau kita bisa jaga kesehatan kita dengan olahraga rutin, itu pastinya kita tetap masih bisa produktif kok gitu. Ya bukannya berarti being produktif waktu kita usia di bawah 40. Tapi kita bisa 40, 50, 60 gitu, being produktif, why not gitu. Iya benar. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini, ya kita juga jaga gitu. Bahkan kalau kamu lihat mobil-mobil yang antik tuh, mobil-mobil vintage tahun 1920, tahun 1930, mobil Aston Martin-nya daripada yang dipakai buat James Bond, itu makin lama kan makin nilainya sangat tinggi. Tapi kenapa bisa nilai tinggi? Kalau itu dirawat. Kalau dalam keadaan baik gitu. Tapi kalau dalam bentuk rongsokan ya nggak ada nilainya. Nah tergantung how you value yourself. Bukannya berarti nanti tambah usia tambah nggak ada nilainya gitu. Tapi waktu kita jaga, kita akan terus punya nilai seperti anggur yang baik gitu. Semakin lama semakin bagus. Luar biasa. Nah berarti kita challenge nih, karena kan kita kan sama-sama sekarang nih usianya udah 50 tahun ke atas. Buat yang ngedengerin ini mungkin masih 35, 30 ya atau 40. Ayo olahraga supaya kehidupan kita seperti makin berusia makin tetap semakin seperti luar biasa. J.Lo juga, dia kan walaupun udah usia berapa ya Livi sekarang? J.Lo. 50-an ya. J.Lo siapa? Jennifer Lopez. Okay, Itu dari Amerika. Nah, kan dia bilang gitu bahwa dia selalu kalau misalnya mau lagi jalankan satu tour gitu, dia selalu benar-benar latihan dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga di dalam usia yang 50 ini dia masih bisa performance-nya itu nggak kalah dengan umur-umur yang umur 20 tahun gitu. Ya apalagi kan dia kalau nyanyi itu pakai dance, pakai gerakan-gerakan, turnya dia tuh nyanyinya bisa berapa lagu ya. Karena dibantu sama olahraga ternyata ya. Jadi dia sungguh-sungguh. It's impossible dan sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau dia tidak olahraga konsisten. Tapi bukan hanya buat tour ya, tapi bagus buat kesehatan dia aja gitu. Makanya kalau saya walaupun olahraga, kita ada home gym di rumah sendiri. Kamu tahu kan kalau saya mau olahraga, mau itu jam berapapun, walaupun itu di rumah, di home gym, saya kan pakai juga dressnya juga. Bajunya lengkap banget ya, kayak lagi mau ke gym beneran. Mau ke gym beneran gitu, bener-bener walaupun itu di rumah. Karena itu bisa mempengaruhi segala sesuatu. Saya gak pakai sendal, cuma pakai celana asal-asalan. Karena itu langsung moodnya akan berbeda gitu. Karena kan we want to do exercise gitu. Iya, atlet beneran deh gitu ya. Oke, lanjut. Keuntungan olahraga atau why-nya olahraga yang nomor 5. Ternyata olahraga itu promotes better sleep. Nah, olahraga itu nolong banget untuk bisa tidur lebih baik ya. Karena ternyata insomnia atau orang susah tidur tuh banyak banget ya. Banyak sekali, termasuk saya. Kamu gitu. ya, padahal kamu udah olahraga ya. Olahraga. Tapi maksudnya ini bukan istilahnya bukan sesuatu yang kayak kita, ini ada di antara kita gitu ya. Insomnia mungkin juga yang lagi dengerin ini juga. Tapi saya kualitas tidurnya bagus gitu. Walaupun kadang-kadang tidurnya memang susah. Tapi dengan olahraga rutin, waktu tidur kualitasnya bagus. Iya bener, saya kalau ngeliat kamu tidur, ada tukang kerja aja, duk gak denger, hebat banget. Itu berarti, nah itu yang bagus ya kualitasnya ya. Dan ternyata penyakit insomnia ini sebenarnya bukan penyakit ya. Ini orang tuh karena stres, karena banyak pikiran, jadi susah tidur dan bahkan banyak artis sampai ya. minum Dumolit, ya kan bahkan sampai ada ditangkap karena pakai Dumolit, tapi sebenarnya mungkin alasannya karena mungkin udah susah tidur gitu, sehingga harus pakai seperti itu gitu. Orang nggak enak banget ya, nggak bisa tidur tuh nggak enak banget. Michael Jackson juga kan, kalau kamu tahu kan juga bagaimana dia juga mengalami insomnia gitu, bahkan dia meninggal karena overdosis propofol ya. Propofol atau propofol yang diresepkan oleh dokter pribadinya gitu. Karena dia mengatasi keluhan insomnia kronis dalam hidupnya gitu. Dan karena udah terus ketergantungan dan makin lama makin ini ya itu yang terjadi. Tapi banyak ya artis-artis Hollywood yang pada insomnia. Lady Gaga juga loh katanya susah tidur. Rihanna juga katanya. Rihanna juga. Si ganteng juga. Siapa? George Clooney. Oh iya, kemarin baru ngopi bareng dia. Maunya. Iya, tapi orang kan kalau olahraga ternyata bisa nolong untuk bisa membantu tidur yang nyenyak. Jadi buat kita-kita yang susah tidur ya, olahraga. Balik lagi ke J.Lo. J.Lo bilang sleep is my weapon.
Wow, tidur adalah senjataku. Jadi dia bisa sehat, produktif sampai saat ini karena dia bisa tidur 8 jam setiap hari. Ya, karena dia juga olahraganya bagus sih ya. Yes. Iya, dan saya juga percaya saya ini juga termasuk orang yang gampang banget tidur ya. Karena olahraganya rutin juga, jadi nolong banget. Oke. Satu lagi, apa lagi? Satu lagi. Ya. That's your part. Oke. Nah, olahraga itu bisa nolong kita untuk bersosialisasi loh. Oke. Ya, bersosialisasi. Artinya gini, olahraga. Kenapa kita berolahraga? Karena kalau kita lagi olahraga yang rame-rame, itu sebenarnya nolong kita untuk bisa feeling happy, bisa nolong kita punya networking, ya kan? Kayak kita kan sering olahraga rame-rame tuh, misalnya kayak badminton sama-sama dengan teman-teman. Kita mungkin sepedaan sebelum pandemi kita udah bertahun-tahun sempet ya 2-3 tahun kita sepedaan rame-rame sama grup, and itu. Atau main bowling. Rame-rame itu nolong banget ya. Jadi menyenangkan sekali untuk bisa berolahraga rame-rame gitu. Jadi sebenarnya ini dia keuntungan-keuntungan olahraga kita udah bahas supaya nggak ada alasan lagi nih buat kita malas olahraga gitu. Coba kita simpulkan nih Lev. Yang pertama berarti olahraga bisa mengontrol berat badan kita, yang kedua, ya kan? Yang kedua, olahraga itu bisa mencegah sakit penyakit ya. Oke, yang ketiga, olahraga meningkatkan suasana hati dan mood. Nah, betul banget. Keempat, meningkatkan apa lagi? Olahraga. Kamu nguji saya atau kamu lupa? Saya nguji kamu. Exercise boost energy, meningkatkan supaya energinya. Yes. Oke. Next, kelima. Yang kelima, cara insomnia, yang susah tidur. Soalnya saya gak susah tidur ya. Promote better sleep. Terus yang kemudian keenam supaya kita bersosialisasi, kita bisa punya networking, ngobrol-ngobrol. Ya kan kita sama teman-teman ngobrol, tahu-tahu bisa dapat bantuan lah ini itu, jadi bagus banget lah. Jadi next episode tuh nanti kita mau bicara tuh gimana sih kalau misalnya mereka bilang oke, live at kayaknya kita tuh abis dengerin episode ini terinspirasi karena kita benar-benar mendapatkan benefitnya. Dan ternyata olahraga ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, benar. Karena kalau kita mau pinter, kita mau hebat, kita mau punya banyak duit, seberapa banyak pun juga seperti Jeff Bezos atau siapapun juga. Tapi dengan kesehatan yang baik, dengan sakit-sakitan kita nggak bisa nikmati semuanya. Iya benar. Bahkan mungkin secara spirituality kita adalah orang yang luar biasa banget. Kita bisa doakan orang sembuh, tapi kalau kita sakit juga semuanya nggak berarti gitu. Yes, jadi so mau kita pinter, mau hebat, mau jadi motivator, inspiration, menjadi lawyer, dokter, tapi sekali lagi kalau kita nggak punya kesehatan, semuanya itu sia-sia gitu ya. Tuh. Jadi nanti kita mau bikin bahas juga tips-tips bagaimana sih mau mulainya. Karena kan orang bilang, aduh apa saya pergi harus ke gym atau saya harus begini, harus saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu. Nah ini kan pasti akan banyak ribuan alasan Liv gitu. Tapi gimana orang ya bisa memulai karena dan memulai bukan hanya mulai tapi make it as a regular exercise and consistent. Dan kita kepengen banget setiap kita bisa jadi sehat sampai usia kita tua nanti, kakek nenek jadi kakek nenek yang sehat gitu ya. Dan kita bisa awet muda, stay productive naturally kayak kamu juga masih 100% natural gitu. Karena kita juga olahraga, jaga kesehatan. Ya walaupun kita tahu umur memang di tangan Tuhan, kita nggak pernah tahu. Ya kita bisa ada sekarang ini, kita nggak tahu besok. Tapi yang penting kita juga jaga kesehatan. Apa yang Tuhan percayakan. Tapi kembali lagi ya pasti kita serahkan kepada yang berkuasa di atas. Yes, so jangan lupa ya, hidup seimbang because a well-balanced life is our life.